Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini tim dari Hidayah Berbagi Indonesia telah sampai di salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang, yaitu di Kampung Sukadamai. Dan ini merupakan salah satu posko, di mana posko ini dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk bertahan, di mana dalam proses bencana yang terjadi selama 4 hari tersebut, masyarakat bertahan di sini. Kurang lebihnya ada sekitar 15 kakak yang setiap harinya dihidupi oleh posko ini. Dan mungkin nanti kita bakal banyak cerita dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Telah hadir juga bersama kami ada Ibu siapa? Ibu Linda asli orang sini, Bu? Iya. Iya. Ibu boleh diceritakan pas kejadian itu seperti apa, Bu, kondisinya pas Waktu kejadian banjir itu air cepat menguap, ya kan. Langsung kami mengungsi ke masjid Itu di hari apa, Bu? di hari Rabu, Kamis pagi. Kamis pagi. Hujannya berarti di hari Rabu. Hujannya Oh, seminggu sebelumnya itu udah hujan. hujan. Itu dari air hujan saja bisa diperkirakan, Bu, genangan air di sini segimana gitu untuk dari air hujannya Air sendiri. hujannya aja. Sebagian rumah ada yang masuk. Udah nutup, udah ada yang masuk. Tapi pada saat itu belum mengungsi. Belum Mengungsi. Setelah datang air dari sungai, baru kami baru mengungsi. mengungsi. Kamis itu mulai masuk air. Mhm. Kamis sorenya kami baru mengungsi di masjid karena udah makin tinggi air itu tadi. Sore itu segimana, Bu, airnya, Bu? Sore itu udah sepinggang di jalan. Sudah sepinggang Iya, daerah di sini. jalan. Sampai puncaknya sampai segimana? Dada, kita pulang dada itu. Udah segini. Di jalan itu. Itu di jalan segini. Hmm. Kalau di rumah lebih dalam lagi udah nggak nampak lah mungkin kalau kami. Ya, dan akhirnya setelah dari masjid itu warga inisiatif untuk membangun posko di sini untuk membuka dapur umum juga ya. Karena kami dari awalnya Pak waktu di masjid 1 hari kami nggak makan Pak. 1 hari nggak makan. Kami udah kelaparan di sana Pak. Maka kami inisiatif pulang. Kasihan Dengan anak-anak. air segini Pak, kami pulang, kami palai pulang demi ngambil bahan makanan biar masak untuk Untuk anak-anak. kami kelaparan di sana Pak. Bahan makanan yang tersedia di hari itu di rumah itu cukup berapa hari, Bu? 1 hari itu aja Pak. 1 hari itu aja. Selebihnya Setelah itu besoknya kami baru inisiatif udah kita masak di rumah aja lah. Karena kan di sana pun di masjid pun masaknya payah Pak, nggak ada tempat kan Pak. Jadi kami besoknya kita pulang masak di rumah aja, cuma caranya ya kami makanya buat Posko ini. Posko di sini Kami masak. masak di sini, sebagian anak-anak yang masih di sana kami kirim ke sana Pak. Kami antar dengan posisi air masih deras. Berjalan kami Pagi ngantar sarapan nasi. kami antar, kami masih masak di sini, siang kami antar lagi, sore pun Sore kami antar. antar. malah 1 buat hari 3 tidur kali sana kami lagi. antar. Selesai masak kami buat tidur lagi di Karena masjid. bangunan yang 2 tingkat itu di masjid itu ya. Iya. Hanya masjid yang nggak masuk air memang Pak di sini. Insya Allah. Nah, itu kan yang ada di pangan yang ada di sini itu hanya untuk cukup 1 hari. Hari kedua, hari ketiganya, Bu, Ya, itu kami punya masaknya kami ada jumpa kates ya, kates kami masak Pak. Ada jumpa gori. Gori kami masak. Ya apa yang jumpa lah Pak. Pisang kami tumis. seadanya ya, Bu. Apa adanya. Ya kalau dari bumbu-bumbunya ya dari rumah ini lah kami Kami kutip. selesai itu kami kumpulkan Nasi udah jarang makan. Pisang bodok. Insya Allah. Pertama kali bantuan masuk ke daerah sini kapan, Bu? udah hari ini ya, udah surut ini ya. Udah surut. Udah surut air baru ada Nggak masuk. bisa lewat ini baru mana ada bantuan itu. Tadi katanya saya dengar ada yang ke daerah Pasar Upah ya, Upah ya. Nah, itu siapa, Bu, yang Kami ini bertiga. Nih ketiga? ada anak muda juga yang bawa belanjaannya kan, karena dalam air lewat. Karena kan airnya dalam, arusnya kan masih deras. Ibu nerobos jalan itu. Iya. Berapa lama, Bu? Untuk jalan. Itu jalan Ada dibilang setengah hari lah Pak. Pokoknya orang ini berangkat siang Pak, sore baru nyampe sini lagi. Dari ajan duhur itu. Itu dapat apa, Bu? itu dapat telur, Indomie. Sama Itu dari bantuan yang lewat. Jadi gede itu satu gede buka kita lari. Oh, belanja. Berarti. Belanja, Belum kan? ada bantuan sama sekali. Belum. Itu gede satu buka kami lari. Gede satu lagi buka kami lari. Itu aja kami dapat telur yang udah kerendam banjir itu Pak. Masya Allah.
Ya dari Itu dibeli uang sendiri, Bu? Iya, kami kumpul-kumpul. kami kumpul uang pribadi. Sedikit, dikasih itu 10.000, 5.000 kami kumpul jadi Ya, dari satu. berapa kakak tadi Iya, itu berapa pada itulah ngasih yang- bantuan kan itu belanja gitu kami. Masya Allah, bisa saling setegar ini dan saling menguatkan ya, Bu ya, satu sama lain. Perasaan Ibu bagaimana, Bu? Ibu kan ibaratnya di kondisi yang harusnya ditolong orang, tapi dalam kondisi seperti ini, ibu-ibu di sini bisa kuat saling menguatkan, menolong satu sama lain, Bu. Perasaannya seperti apa, Bu? Ya bercampur aduk lah Pak. Ada sedih. Ya kadang kalau pas lagi gabung-gabung gini ya kalau misalnya ada yang bercanda ya bisa tertawa ya kan? ketawa-ketawa hibur diri gitu loh Pak. Tapi kalau udah teringat ya akhirnya kayak gitu ya sedih lagi nangis ya gitu. Sedihnya kalau nengok anak-anak. Nengok anak-anak, nanti ada anak-anak lain Jajan. nggak apa makan jajan, anak-anak kami nengok sedih di situ. Sedih kami. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, saya juga mau ucapin maaf, Bu ya. Bantuan kami baru tersampaikan saat ini, Masya Allah. Kami juga di sana sebetulnya merasakan apa yang ibu-ibu rasakan saat ini. Hati kami pengen banget bantuan kami di Pulau Jawa itu bisa tersampaikan secara langsung ke sini. Namun kita perlu waktu juga untuk mengumpulkan, dan inilah seperti ini, Bu, bentuk kepedulian kami. Meskipun memang hanya ala kadarnya, mudah-mudahan, Bu, bisa menjadi meringankan beban ibu-ibu di sini. Masya Allah. Iya, itu saudara-saudaraku, cerita sedikit mungkin ya, dari pengalaman ibu-ibu yang merasakan di tengah ke penderitaan yang terjadi karena bencana ini masih saling menguatkan, masih saling bahu-membahu menolong satu sama lain. Cerita ini bisa menjadi teladan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun, sesulit apapun, kita hidup bersama dengan masyarakat harus bisa saling membantu. Masya Allah, ceritanya luar biasa dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Dan alhamdulillah kami dari tim Hidayah Berbagi Indonesia telah berusaha menyampaikan salah satu bentuk kepedulian untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang. Mudah-mudahan bantuan ini bisa saling meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.